Di sepanjang sungai yang berkilau di bawah sinar matahari Jawa, tempat rumah-rumah panggung berdiri goyah di tepi air, dan suara jala ikan dilempar terdengar setiap pagi. Rina, seorang wanita berusia 38 tahun yang pernah hancur karena kegagalan pernikahan, menemukan cahaya baru di hari-hari yang ia kira hanya menyisakan kenangan. Desa kecil itu, dengan suara ombak dan aroma ikan bakar yang terbawa angin, adalah tempat Rina menghadapi luka perceraian. Hingga Agus, seorang nelayan berusia 26 tahun dengan senyum tulus, memasuki hidupnya melalui perbaikan perahu. Perjalanan mereka dari pertemuan di tepi sungai hingga cinta dan keluarga baru adalah kisah tentang penyembuhan dan kekuatan pengampunan. Rina yang tinggal di rumah panggung sederhana setiap hari berhadapan dengan sungai, tempat kenangan tentang pernikahan yang gagal terus mengalir seperti ombak. Sungai dengan suara air mengalir dan ritual persembahan untuk dewa sungai oleh warga desa adalah pusat kehidupan Indonesia, tempat keimanan pada takdir, nasib menyatukan semua orang. Agus, dengan tangan kasar dari jala ikan dan hati penuh optimisme, membawa bagi Rina bukan hanya bantuan, tetapi juga kesempatan untuk melepaskan masa lalu. Melalui momen-momen bersama memperbaiki perahu, mereka menemukan satu sama lain, seperti dua aliran air yang menyatu di sungai. Kisah ini adalah bukti kekuatan cinta yang mampu melampaui luka, prasangka sosial, dan perbedaan usia. Dari kesepian Rina hingga kebahagiaan penuh bersama Agus dan anak mereka, perjalanan ini seperti sungai yang berkilau di bawah matahari, menunjukkan bahwa pengampunan dan kebaikan dapat menyembuhkan luka terdalam. Di desa tepi sungai itu, di antara suara ombak dan aroma asap dari ritual persembahan, Rina dan Agus membuktikan bahwa cinta, seperti perahu yang meluncur mulus di air, dapat membawa kita melewati badai masa lalu menuju dermaga harapan. Rumah panggung yang goyah di tepi sungai Jawa, dengan atap daun kelapa dan jembatan bambu menuju dermaga, adalah tempat Rina, seorang wanita berusia 38 tahun, menghadapi ombak kenangan setiap hari. Sungai yang berkilau di bawah sinar matahari dan kadang bergolak dalam hujan, bukan hanya pusat kehidupan desa, tetapi juga saksi luka perceraian Rina. Dulu, seorang istri dengan mimpi tentang keluarga bahagia, kini Rina hidup sendiri, menjual ikan di pasar desa untuk bertahan hidup, sementara luka dari pernikahan yang hancur terus mengalir di depan matanya, seperti air yang tak pernah berhenti mengalir. Rumah itu dengan jala-jala ikan tergantung di dinding dan patung kayu dewa sungai di sudut, syarat dengan budaya Indonesia, tetapi juga tempat yang mengurungnya dalam keheningan yang berat. 3 tahun lalu, pernikahan Rina runtuh ketika suaminya pergi dengan wanita lain, meninggalkannya dengan tuduhan dan rasa gagal. Ia pernah bermimpi tentang sore-sore mendayung perahu bersama suami, mendengar suara ombak dan kicau burung tekukur, tetapi kenangan itu kini hanya menyisakan luka. Setiap pagi, Rina bangun pagi, melangkah ke jembatan bambu dengan langkah pelan, menarik jala ikan dari perahu ke tepi. Ia bekerja dalam diam, tangannya cekatan memilah ikan, tetapi matanya selalu tertuju pada sungai, tempat kenangan bahagia dan pahit bercampur. Sungai tak pernah berhenti mengalir, pikirnya, tapi mengapa aku terhenti? Siti, sepupu Rina, adalah satu-satunya yang sering berkunjung, membawa nasi kepal dibungkus daun pisang dan tempe goreng. Dengan jilbab coklat tanah dan suara lembut, Siti selalu berusaha menarik Rina dari kesedihan. "Kamu harus hidup lagi, Rina," katanya, meletakkan keranjang makanan di meja kayu. "Sungai ini terus mengalir, kamu juga harus begitu."
Rina mengangguk, tetapi senyumnya tak sampai ke mata. Ia tahu Siti menyayanginya seperti keluarga, nilai inti dalam budaya Indonesia. Tetapi luka perceraian seperti ombak yang bergolak membuatnya merasa tertinggal. Desa dengan rumah-rumah panggung yang berdiri rapat dan suara pedagang sate di pasar tak selalu ramah pada Rina. Sebagai wanita yang bercerai, ia sering mendapat tatapan iba atau bisik-bisik. Dulu dia punya segalanya, sekarang cuma perahu tua, gumam warga desa di tengah aroma sambal yang menyebar. Dalam masyarakat Indonesia, di mana pernikahan dianggap suci, perceraian adalah noda, terutama bagi wanita. Rina menghindari keramaian di tepi sungai, tempat warga mengadakan ritual persembahan untuk dewa sungai dengan bunga dan lilin, karena takut pada pertanyaan tentang masa lalu atau kata-kata hiburan yang tak perlu. Rumah panggung dengan suara ombak menabrak tiang bambu adalah tempat ia bersembunyi, tetapi juga tempat ia merasa paling sepi. Setiap malam, saat senja mewarnai sungai dengan warna merah, Rina duduk di jembatan bambu, mendengarkan suara air mengalir dan mengenang hari-hari ketika ia masih bahagia. Ia ingat cara suami lamanya mendayung perahu, cara ia tersenyum saat Rina menyanyikan lagu rakyat Jawa, dan cara ia pernah percaya cinta akan abadi. Tetapi kenangan itu selalu terputus oleh kenyataan pahit, pengkhianatan, pertengkaran, dan surat cerai. Siti melihatnya duduk diam, sering menggenggam tangannya, berkata, "Rina, kamu masih punya sungai, itu akan membawa kesedihan pergi." Tetapi bagi Rina, sungai tak hanya membawa, tetapi juga menyimpan, seperti buku kenangan yang tak bisa ditutup. Suatu pagi, saat Rina menarik perahu ke tepi, ia menyadari ada lubang kecil di dasar, air merembes masuk. Ia mencoba memperbaiki, tetapi tangannya tak cukup terampil. Siti, yang baru pulang dari pasar, berkata, "Rina, ada pemuda nelayan dari desa sebelah namanya Agus. Dia jago memperbaiki perahu, biar Mbak panggil dia." Rina mengangguk, tak terlalu memikirkan, tetapi saat langkah kaki tegap terdengar di jembatan bambu, disertai suara rendah yang hangat, "Selamat pagi, Bu Rina, saya datang untuk perbaiki perahu." Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tawa Agus yang penuh optimisme dan alami, seperti ombak kecil yang menggoyang sungai tenang di hatinya. Ia tak tahu bahwa pria itu dengan tangan kasar dan hati tulus akan segera menjadi angin baru, membawanya melewati kenangan pahit. Sungai yang berkilau di bawah sinar matahari Jawa, dulu tempat Rina menghadapi kenangan pahit tentang pernikahan yang gagal, kini mulai bergoyang oleh ombak baru. Tawa dan optimisme Agus, nelayan muda dari desa sebelah. Rumah panggung dengan atap daun kelapa dan jala ikan di dinding tak lagi hanya tempat ia bersembunyi dalam kesepian, tetapi mulai menjadi titik pertemuan, tempat luka lama perlahan mereda. Langkah tegap Agus di jembatan bambu bersama suara rendah yang hangat saat ia datang memperbaiki perahu telah membuka babak baru bagi Rina. Tempat sungai tak hanya membawa kenangan tetapi juga harapan. Pagi itu, saat Rina memilah ikan dari jala, Agus muncul, mengenakan topi daun usang dan baju jaring pudar, tangan kasarnya membawa beberapa potong kayu dan paku. "Selamat pagi, Bu Rina," katanya, senyumnya secerah sinar matahari di sungai. "Mbak Siti bilang perahu ibu bocor, saya beresin sebentar." Rina mengangguk, menunjuk perahu kayu tua yang terikat di jembatan bambu. Ia mengamati Agus melalui suara, bunyi palu yang teratur, nyanyiannya yang mengalunkan lagu rakyat Jawa tentang sungai. Ketulusan dalam suaranya, bersama sikap sopan santun saat memanggilnya Bu, membuatnya tersenyum tanpa sadar, sesuatu yang jarang terjadi sejak perceraian. Agus selesai memperbaiki perahu dalam waktu kurang dari 1 jam, menambal lubang dengan kayu dan getah pohon. "Perahu ini masih bagus, Bu," katanya, berdiri sambil menyeka keringat. "Kalau Ibu mau, saya cek jala ikannya sekalian."
Rina ragu, tak terbiasa menerima bantuan, tetapi tatapan optimis Agus membuatnya mengangguk. "Terima kasih Agus," katanya, suaranya pelan. Sejak hari itu, Agus menjadi pengunjung rutin, tak hanya untuk memperbaiki perahu, tetapi juga untuk membantu mengikat jala, memeriksa tiang bambu, atau sekadar duduk mengobrol di tepi sungai saat senja tiba. Dari pertemuan-pertemuan itu, Rina mulai mengenal Agus. Ia anak sulung dari keluarga nelayan miskin di desa sebelah, tempat sungai berkelok melewati barisan pohon kelapa. Ia bekerja untuk membantu orang tua dan adik-adiknya, mendayung perahu sejak fajar untuk melempar jala, tapi selalu membawa senyum dan cerita tentang air. "Sungai ini yang membesarkan saya, Bu," katanya, menunjuk air yang berkilau. "Setiap ikan adalah cerita, setiap ombak adalah lagu." Rina mendengarkan, merasakan kehidupan dalam suara Agus, seolah sungai di depan rumahnya sedang menceritakan kisah baru. Obrolan di jembatan bambu menjadi sorotan dalam hari-hari Rina. Agus bercerita tentang mendayung di bawah hujan, tentang ritual persembahan untuk dewa sungai dengan bunga dan lilin, atau tentang cara ia belajar mengikat jala dari ayahnya. Rina, yang awalnya tertutup, mulai berbagi tentang pekerjaannya menjual ikan di pasar, tentang hari-hari ketika ia masih bahagia dengan suami lamanya. "Dulu, saya pikir sungai akan membawa semuanya pergi," katanya, suaranya rendah. "Tapi ternyata ia menyimpan terlalu banyak." Agus mengangguk, matanya tulus. "Sungai tak hanya menyimpan, Bu, ia juga membawa, seperti saya ke sini." Kata-kata itu ringan tapi penuh makna, membuat hati Rina bergetar. Ia mulai menantikan langkah Agus di jembatan bambu, bukan hanya karena bantuannya, tetapi karena cara pria itu membuatnya merasa tak sekadar wanita bercerai, tetapi seseorang yang layak dihargai. Suatu sore, saat Agus memeriksa jala ikan untuk Rina, ia tiba-tiba menyanyikan lagu rakyat Jawa, suaranya rendah bercampur dengan suara omdak. Rina duduk di jembatan bambu bertepuk tangan saat ia selesai. "Kamu nyanyi bagus, Agus," katanya. "Besok mampir lagi ya, saya mau dengar lagi." Agus mengangguk, matanya berbinar. "Saya akan mampir, Bu, dan saya bawa cerita baru tentang sungai." Tawanya, seperti ombak kecil yang menggoyang sungai, membuat Rina merasakan secercah harapan, seolah air di depan rumahnya tak hanya membawa kenangan pahit, tetapi juga membuka jalan untuk awal baru. Rumah panggung di tepi sungai, tempat suara ombak menabrak tiang bambu dulu, menjadi satu-satunya irama di hari-hari sepi Rina, kini lebih hidup dengan tawa dan suara rendah Agus yang hangat. Kedatangannya untuk memperbaiki perahu, mengikat jala, atau menyanyikan lagu rakyat Jawa telah membawa angin segar, menggoyang sungai kenangan Rina. Langkah Agus di jembatan bambu bersama janji "saya akan mampir lagi" dari obrolan di tepi sungai telah menjadi sorotan dalam hidup Rina, membuatnya mulai percaya bahwa air di depan rumahnya tak hanya menyimpan kesedihan, tetapi juga bisa membawa kegembiraan. Suatu pagi, saat Rina menyiapkan ikan untuk dijual di pasar, Siti, sepupunya, masuk dengan jilbab coklat tanah. Suaranya penuh kekhawatiran. "Rina, Mbak harus ke desa sebelah untuk merawat ibu beberapa minggu," katanya, meletakkan keranjang tempe goreng di meja kayu. "Mbak gak mau kamu sendirian dengan jala dan perahu. Pemuda Agus itu bisa dipercaya. Mbak sudah tanya, dia bersedia membantu, memperbaiki perahu, mendayung untuk ambil ikan, atau apa saja yang kamu butuh." Rina ragu, terbiasa mengurus sendiri meski kenangan perceraian membuat segalanya berat. Tetapi senyum optimis Agus dan ketulusan suaranya membuatnya mengangguk. "Baik, Mbak Siti," jawabnya, hatinya tersentuh secercah harapan.
Agus mulai datang ke rumah Rina hampir setiap hari, tak hanya untuk memperbaiki perahu, tetapi juga membawa ikan ke pasar, mengikat jala baru, atau mendayung ke tengah sungai untuk melempar jala. Rumah panggung dengan atap daun kelapa dan patung kayu dewa sungai di sudut menjadi lebih hangat. Rina dengan sedikit tabungan membeli meja kayu kecil dan beberapa jala baru, menghias ruang sebagai tanda terima kasih kepada Agus. Ia merasakan perubahan melalui suara, bunyi palu saat Agus memperbaiki tiang bambu, nyanyiannya tentang sungai, dan suara ombak saat ia mendayung pulang. Agus tak hanya membantu pekerjaan, tetapi juga menghidupkan rumah, menggantung jala hias di dinding, dan meletakkan pot tanaman kelapa di dekat jembatan bambu. Suatu kali, saat Agus mendayung perahu membawa Rina ke tengah sungai untuk memeriksa jala, ia mengusulkan, "Bu Rina, coba dayung, saya ajari." Rina tertawa, menggeleng, tetapi dorongan Agus membuatnya memegang dayung. Agus berdiri di belakang, dengan lembut membimbing tangannya, suaranya rendah. "Pelan saja Bu, seperti irama ombak." Saat perahu meluncur mulus di sungai, Rina merasakan kebebasan yang aneh, seolah air sedang meredakan luka di hatinya. "Ibu, mendayung bagus Bu," kata Agus, dan Rina tertawa lepas. Untuk pertama kalinya merasa kenangan perceraian tak lagi membebani. Kedekatan mereka tumbuh melalui momen-momen sederhana. Rina bercerita tentang hari-hari ketika ia masih bahagia, tentang bagaimana ia menyanyi di tepi sungai bersama suami lamanya. Agus berbagi tentang keluarganya, tentang malam-malam melempar jala di bawah bulan, dan mimpinya memiliki perahu lebih besar. "Saya nggak punya banyak Bu," katanya, tangannya mengikat jala. "Tapi sungai ini rumah dan membantu ibu membuat saya senang." Rina tersenyum, hatinya hangat. Ia menyadari Agus bukan sekedar penolong, tetapi jiwa yang selaras, membuatnya ingin membuka hati. Suatu hari, saat Agus membawa sekeranjang ikan besar dari perjalanan di sungai, Rina mengambil sedikit uang dari kotak kayunya, menyodorkannya. "Agus, beli sesuatu untukmu," katanya, suaranya canggung. "Anggap saja terima kasih karena sudah membantu." Agus menggeleng, ingin menolak, tetapi tatapan tulus Rina membuatnya tersenyum. "Terima kasih Bu, tapi saya nggak perlu. Bisa di sini, mendayung bareng ibu, sudah cukup." Kata-kata itu, seperti ombak yang tenang, membuat hati Rina bergetar. Ia mulai menghargai Agus, bukan hanya karena bantuannya, tetapi karena cara pria itu membuatnya merasa masih berharga, meski membawa luka perceraian. Dalam masyarakat Indonesia, hubungan ini tak biasa. Wanita bercerai meski pernah punya kehidupan stabil, dan nelayan miskin yang lebih mudah menjadi bahan gunjingan. "Bu Rina, ngapain dekat sama anak nelayan itu?" bisik warga di pasar, tempat aroma sate dan sambal menyebar. Tetapi Agus, dengan sopan santun alaminya, selalu menjaga sikap hormat, memanggil Rina Bu, dan membantu dengan tulus. Rina, meski mendengar bisik-bisik itu, tak membiarkannya menggoyahkan. Ia terus menyapa Agus setiap pagi, terus tersenyum, dan terus merasakan sungai lebih tenang, seperti tempat yang menyembuhkan jiwanya. Suatu sore, saat Agus mengajari Rina mengikat jala baru, ia memegang tali, berkata pelan, "Agus, ajari saya mendayung lagi ya, saya mau coba lagi, seperti kemarin." Agus tersenyum, mengajaknya ke perahu, membimbing setiap gerakan. "Ibu sudah jago Bu, sungai ini suka sama ibu." Saat perahu meluncur di air, suara ombak mengalun pelan. Rina merasakan hatinya lebih ringan, seolah sungai tak lagi hanya membawa kenangan pahit, tetapi sedang membawanya ke dermaga baru dengan Agus di sisinya. Rumah panggung di tepi sungai, tempat suara ombak dan jala ikan di dinding dulu menjadi saksi kesepian Rina dan kenangan perceraian, kini menjadi ruang suci tempat ia menemukan kegembiraan melalui kehadiran Agus. Sesi mendayung, mengikat jala dan mengobrol bersamanya telah menggoyang sungai kenangan, membuatnya percaya bahwa hidup masih bisa mekar seperti bunga kelapa di tepi air.
Agus dengan senyum optimis dan tangan kapalan tak hanya memperbaiki perahu, tetapi juga hati Rina, membuatnya merasakan kehidupan melalui setiap ombak. Tetapi di bawah senja yang berkilau, perasaan baru tumbuh di hati Rina, cinta yang ia dambakan sekaligus takutkan, karena itu menantang masa lalu dan prasangka desa. Hari-hari setelah Agus menjadi penolong, rumah panggung menjadi lebih hangat dari sebelumnya. Nyanyian Agus tentang lagu rakyat Jawa bercampur dengan suara ombak, tawanya saat mengajari Rina mendayung, dan suara jala yang diikat erat menciptakan irama baru. Rina memperhatikan cara Agus dengan hati-hati memperbaiki tiang bambu, cara ia memanggilnya Bu Rina dengan sopan santun penuh hormat, dan cara ia bercerita tentang sungai seperti sahabat. Tetapi di hatinya kecemasan tumbuh. Ia, wanita bercerai, lebih tua belasan tahun dari Agus yang pernah hancur karena pernikahan. Apakah ia berhak bermimpi tentang cinta, atau itu hanya ombak yang akan hilang di sungai? Suatu sore, saat hujan tiba-tiba turun, sungai bergolak dengan ombak besar, membawa banjir kecil. Rina yang sedang mengikat jala di jembatan bambu terpeleset, nyaris jatuh ke air. Agus baru mendayung pulang, berlari ke arahnya, memeluknya, menariknya ke tepi. "Bu, ibu nggak apa-apa kan?" tanyanya, suaranya panik, tangannya masih memegang erat tangan Rina. Rina basah kuyup dan gemetar mendengar suara Agus, meski tak melihat wajahnya dengan jelas, merasakan rasa aman. "Terima kasih Agus," bisiknya, jantungnya berdegup kencang. Momen itu, di bawah hujan dan suara ombak, ia menyadari ia tak hanya menghargai Agus karena bantuannya, tetapi mencintainya. Cinta yang kuat seperti sungai yang bergolak. Rina menarik nafas dalam, mengumpulkan keberanian. Saat hujan reda, mereka duduk di rumah panggung. Di samping lampu minyak, Rina menggenggam tangan Agus, suaranya gemetar. "Agus, saya menghargai kamu bukan cuma karena kamu perbaiki perahu atau bantu saya. Saya menghargai kamu seperti seorang wanita menghargai seorang pria." Kata-kata itu terucap, canggung tetapi tulus, membuat Rina memerah, takut telah melanggar batas. Agus terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Rina erat. "Bu Rina," katanya, suaranya serak, "saya juga mencintai ibu. Bukan karena ibu butuh bantuan, tetapi karena ibu adalah Rina, orang yang membuat saya ingin tinggal di sungai ini selamanya." Momen itu, suara ombak seperti menyatu dengan detak jantung mereka, menciptakan harmoni cinta, seperti sungai yang berkilau di bawah bulan. Keesokan harinya, Rina memutuskan melakukan sesuatu untuk menunjukkan perasaannya. Ia meminta Siti ke pasar besar, membeli perahu baru, perahu dari kayu eboni, kokoh, dengan jala ikan baru yang mulus, tak lagi usang seperti perahu Agus. Saat Agus datang, Rina dengan canggung mengajaknya ke dermaga. "Agus, ini untukmu," katanya, suaranya pelan. "Saya ingin kamu punya perahu yang sebanding dengan hatimu." Agus membelalak, tangannya menyentuh tepi perahu, lalu tiba-tiba memeluk Rina erat, matanya berkaca-kaca. "Bu, gak pernah ada yang melakukan ini untuk saya," bisiknya. "Ibu gak hanya memberi saya perahu, tetapi alasan untuk hidup." Rina tersenyum, merasakan kehangatan dari Agus, seolah sungai di depan rumah sedang menyanyikan lagu baru. Tetapi dalam masyarakat Indonesia, cinta ini tak mudah. Warga desa yang sudah berbisik tentang wanita bercerai dan nelayan muda kini semakin ramai bergunjing. "Dia sudah bercerai, kok berani jatuh cinta lagi?" kata seseorang. "Anak itu cuma nelayan miskin, pasti memanfaatkan," tambah yang lain, di tengah aroma sate dan sambal di pasar.
Prasangka tentang perceraian, usia, dan kelas sosial seperti ombak besar. Tetapi Agus dengan keimanan pada takdir tak membiarkan itu menggoyahkannya. Ia terus datang ke rumah Rina, terus mendayung, dan terus menggenggam tangan Rina saat ia khawatir tentang masa depan. Rina, meski bahagia, masih bergumul dengan dirinya sendiri. Ia takut masa lalu perceraiannya akan menjadi beban, bahwa perbedaan usia dan latar belakang Agus akan membuat cinta ini rapuh. Tetapi setiap kali Agus mendayung bersamanya, setiap kali ia menyanyikan lagu rakyat Jawa, Rina merasa sungai tak lagi hanya kenangan pahit, tetapi tempat cinta mereka menyatu. Suatu malam, saat mereka duduk di jembatan bambu, berbagi sepiring tempe goreng dari Siti, Agus menggenggam tangannya berkata pelan, "Bu, saya nggak janji bisa kasih ibu dunia, tapi saya janji akan mendayung di sisi ibu meski ombak besar." Rina tersenyum, air mata diam-diam mengalir. "Itu sudah cukup, Agus," jawabnya. "Sungai kamu adalah rumah saya." Sungai, seperti cinta mereka, menjadi simbol penghargaan dan kelahiran kembali. Rumah panggung yang dulu hanya bergema dengan suara ombak dan kesepian, kini tempat dua jiwa menyatu, menciptakan harmoni yang melampaui batasan. Rina tahu bahwa dengan Agus di sisinya, ia tak hanya menemukan kembali kegembiraan, tetapi juga alasan untuk hidup, untuk bermimpi tentang masa depan, di mana sungai tak hanya membawa kenangan, tetapi membawa mereka ke dermaga kebahagiaan. Sungai, tempat suara ombak dulu menjadi irama kesepian dan kenangan perceraian Rina, kini berkilau seperti harmoni cinta, terjalin dari ketulusan Agus dan momen-momen mereka mendayung, mengikat jala. Cinta mereka yang ditegaskan melalui pengakuan di bawah hujan banjir dan hadiah perahu baru telah menjadi angin yang menyapu kegelapan di hati Rina, membuatnya percaya bahwa hidup masih bisa mekar seperti bunga kelapa di tepi air. Tetapi keajaiban terbesar yang melampaui mimpi Rina menantinya, mukjizat dari hati dan keimanan pada takdir, dipandu oleh cinta dan sungai yang berkilau. Hari-hari setelah Rina dan Agus mengakui cinta mereka, rumah panggung menjadi lebih bersinar dari sebelumnya. Suara ombak bercampur dengan tawa Agus saat mengajari Rina mengikat jala baru, nyanyiannya tentang lagu rakyat Jawa saat memperbaiki tiang bambu, dan suara Rina yang ikut melantun menciptakan irama penuh kehidupan. Rina tak lagi melihat sungai sebagai buku kenangan pahit, sebaliknya ia merasakannya melalui kehadiran Agus, suara dayungannya, aroma ikan segar yang dibawanya, dan genggaman tangan lembut saat mereka duduk di jembatan bambu. Suatu pagi, saat menyiapkan ikan untuk pasar, Rina tiba-tiba merasa lelah ringan, perasaan hangat yang aneh di tubuhnya. Ia diam saja, tetapi beberapa hari kemudian, ia menarik Siti ke sudut rumah panggung, berbisik, "Mbak, kayaknya saya hamil." Siti memeluk Rina erat, matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah Rina, ini takdir, hadiah dari Allah," katanya. Suaranya gemetar. Rina tersenyum, tetapi hatinya bercampur antara gembira dan cemas. Dalam budaya Indonesia, kehamilan sebelum menikah sensitif, mudah dihakimi, terutama untuk wanita bercerai seperti Rina. Ia tahu warga desa yang sudah berbisik tentang ia dan Agus akan semakin ramai bergunjing. Tetapi saat ia memberitahu Agus, pria itu berlutut di sisinya, menggenggam tangannya lebih erat dari sebelumnya. "Bu Rina," katanya, matanya berbinar, "bayi ini adalah ombak terindah kita. Saya akan di sisi ibu, apapun kata desa." Kata-kata itu tulus seperti ombak yang tenang, membuat Rina merasa aman, seolah sungai sedang melindunginya. Untuk memohon keselamatan Rina dan bayinya, Agus mengadakan ritual persembahan untuk dewa sungai, tradisi desa. Di bawah senja, ia dan Rina berdiri di tepi, melepaskan bunga kelapa dan lilin ke air, sementara warga desa berkumpul menyanyikan lagu-lagu doa.
Agus dengan topi daun dan baju jaring meletakkan tangan di bahu Rina, berbisik, "Dewa sungai akan jaga ibu dan anak kita, Bu." Rina, tangannya di perut, merasakan ikatan suci seolah sungai ikut bernyanyi bersama mereka. Ritual itu dengan aroma bunga kelapa dan kilau lilin bukan hanya tradisi agama, tetapi juga simbol harapan, memperkuat keimanan Rina pada masa depan. Keajaiban tak hanya datang dari bayi dalam kandungan Rina, tetapi juga dari perubahan dalam dirinya. Tagus dengan sopan santun dan keimanan pada takdir mendorongnya keluar dari bayang-bayang masa lalu. Ia mendayung membawa Rina ke pasar besar di kota, tempat Rina mulai menjual ikan dengan senyum berseri. "Bu, ibu lebih kuat dari yang ibu kira," kata Agus, membantu Rina menata ikan di lapak. Rina yang dulu menghindari tatapan warga, kini mengobrol dengan pembeli, bercerita tentang sungai dan jala, menemukan kembali kegembiraan hidup. Warga desa merasakan perubahan itu, mulai sering mampir ke lapaknya, membawa sate atau tempe goreng untuk berbagi, seperti cara komunitas Jawa terhubung melalui kebaikan. Masyarakat di sekitar tak mudah menerima. Bisik-bisik di pasar semakin keras tentang wanita bercerai yang hamil dan nelayan muda. "Dia sudah bercerai, kok punya anak?" kata seseorang. "Anak itu dari mana bisa nafkahi keluarga?" tambah yang lain di tengah aroma sambal. Tetapi Rina dengan keimanan dan dorongan dari Agus tak membiarkan kata-kata itu menggoyahkannya. Ia terus menjual ikan, terus menyanyi lagu rakyat bersama Agus, dan terus menggenggam tangannya setiap kali ia meragukan diri sendiri. Suatu kali saat mereka mendayung pulang di bawah bulan, Rina meletakkan tangan di perutnya, berkata pelan, "Agus, bayi ini akan besar di sungai kan?" Agus tersenyum, dayungannya meluncur pelan. "Dia akan mendayung bareng kita, Bu." Agus juga berubah. Ia tak lagi sekedar nelayan muda, tetapi bagian tak terpisahkan dari hidup Rina. Ia memperbaiki jembatan bambu, mengikat jala baru, dan bersama Rina merencanakan lapak ikan yang lebih besar. Suatu malam, saat mereka duduk di jembatan bambu, mendengar suara ombak, Agus menggenggam tangan Rina, berkata, "Bu, dulu saya pikir sungai adalah segalanya, tapi sekarang ibu dan bayi ini adalah rumah saya." Rina tersenyum, air mata diam-diam mengalir. Sungai, seperti cinta mereka, telah menjadi keajaiban, tak hanya menyembuhkan hati Rina, tetapi juga membawa keluarga yang sedang terbentuk. Bayi dalam kandungan Rina yang mereka panggil Bayu, nama angin di sungai, adalah simbol kehidupan baru. Ritual persembahan untuk dewa sungai dengan lilin dan bunga kelapa adalah janji bahwa hidup Rina yang pernah tenggelam dalam kenangan pahit kini berkilau seperti air di bawah matahari. Ia tahu bahwa dengan Agus di sisinya, ia tak hanya mengatasi masa lalu, tetapi juga menemukan alasan untuk hidup, untuk bernyanyi, dan untuk bermimpi tentang masa depan di mana sungai akan membawa mereka ke dermaga kebahagiaan. Sungai yang berkilau, yang dulu hanya membawa kenangan pahit Rina tentang pernikahan yang gagal, kini menjadi simbol cinta dan harapan, terjalin dari momen-momen mendayung bersama Agus dan ritual persembahan untuk dewa sungai demi keselamatan anak dalam kandungannya. Cinta mereka yang dipupuk melalui momen mengikat jala, menyanyikan lagu rakyat Jawa, dan komitmen melampaui prasangka telah menjadi angin yang membawa mereka melewati ombak masa lalu. Dengan Bayu, anak yang belum lahir, sebagai janji masa depan, Rina dan Agus siap melangkah ke babak baru, tempat sungai tak hanya kenangan, tetapi sarang hangat sebuah keluarga yang dibangun dari keimanan dan pengampunan. Pernikahan Rina dan Agus digelar pada pagi yang tenang di tepi sungai, tempat suara ombak bercampur dengan kicau burung tekukur dan aroma bunga kelapa terbawa angin.
Itu adalah upacara ijab kabul sederhana sesuai tradisi Islam, diadakan tepat di dermaga dekat rumah panggung, dihadiri oleh Siti, keluarga Agus, dan warga desa yang dulu bergunjing tentang mereka. Rina mengenakan kebaya putih bersulam bunga dan jilbab sutra yang membingkai wajah berseri, berdiri di sisi Agus, tangannya sedikit gemetar tetapi hati penuh bahagia. Agus memakai sarong dan baju koko biru laut, menggenggam tangannya, matanya berbinar seperti sungai di bawah matahari. Imam tua dengan suara hangat memimpin ijab kabul, dan saat Agus mengucapkan "saya terima nikahnya", tepuk tangan dan ucapan "Alhamdulillah" bergema, bercampur dengan suara ombak. Warga desa membawa sate dan tempe goreng berkumpul di dermaga, menunjukkan semangat komunal Jawa melalui kebersamaan dan kebaikan. Keluarga Agus yang tinggal di desa sebelah dan awalnya ragu dengan hubungannya dengan wanita bercerai, perlahan membuka hati. Ibu Agus, wanita keras yang dulu khawatir Agus, seorang nelayan miskin, tak bisa membahagiakan Rina, kini memeluknya, berbisik, "Kamu adalah berkah untuk Agus, Rina." Ayahnya, nelayan seumur hidup, mengangguk saat melihat Agus mendayung perahu baru di pernikahan, matanya penuh penerimaan. Siti, sepupu Rina, menggenggam tangannya, berkata, "Kamu sudah lewati kegelapan, Rina. Allah memberimu takdir ini." Bisik-bisik di pasar desa, tempat aroma sambal menyebar, perlahan sirna, digantikan dukungan, seperti cara komunitas tepi sungai merangkul kisah cinta yang tulus. Beberapa bulan kemudian, saat musim hujan tiba, membawa ombak lembut di sungai, Rina melahirkan bayi laki-laki yang sehat, dinamai Bayu, angin sungai, seperti yang mereka pilih. Saat Agus menggendong Bayu, merasakan kehangatan kecil tubuh anaknya, ia menoleh ke Rina, matanya berkaca-kaca. "Bu, dia mirip ibu, kuat seperti sungai," katanya, suaranya gemetar. Rina terbaring di ranjang di rumah panggung, tersenyum, tangannya menyentuh wajah anaknya. "Dia akan besar dengan suara ombak, Agus," jawabnya. Tangisan jernih Bayu bercampur dengan suara dayung Agus saat menyanyikan lagu rakyat Jawa, seperti harmoni baru menandai kelahiran keluarga mereka. Dengan dorongan Agus, Rina memutuskan membuka toko ikan kecil di tepi sungai, tepat di samping rumah panggung. Toko itu dengan atap daun kelapa dan meja kayu penuh ikan segar, tak hanya tempat jualan, tetapi juga tempat Rina terhubung kembali dengan komunitas. Warga desa, dari penjual sate hingga gadis penjual bunga, mampir mengobrol tentang sungai dan jala, membawa senyum dan cerita. Agus berdiri di sisi Rina, membantu mengikat jala dan mendayung untuk mengangkut ikan, sementara Bayu tidur nyenyak di ayunan bambu diiringi suara ombak. Toko itu dengan aroma ikan bakar dan tawa menjadi simbol kebersamaan dan penyembuhan. Tempat Rina tak lagi wanita bercerai yang bersembunyi di masa lalu, tetapi istri, ibu, dan bagian dari desa. Setiap malam saat toko tutup, Rina dan Agus duduk di jembatan bambu, menggendong Bayu dan mendengar suara ombak bercampur dengan jangkrik. Agus menyanyikan lagu rakyat, sementara Rina melantun, suaranya seperti bulan di sungai. "Ibu memberi saya rumah, Bu," kata Agus, tangannya menggenggam tangan Rina. Rina tersenyum, menyandarkan kepala di bahu Agus. "Kita membangunnya bersama, Agus, dengan sungai dan cinta." Rumah panggung yang dulu tempat Rina menghadapi kesepian, kini sarang hangat, tempat tawa Bayu, suara ombak dan nyanyian mereka menyatu. Masyarakat di sekitar yang dulu menghakimi, kini menerima. Warga desa yang pernah berbisik tentang wanita bercerai dan nelayan muda, kini mampir ke toko membawa tempe goreng atau bunga kelapa untuk mengucapkan selamat.
Prasangka tentang perceraian dan kelas sosial perlahan sirna di hadapan cinta tulus Rina dan Agus. Toko di tepi sungai dengan suara ombak dan aroma ikan tak hanya tempat berjualan, tetapi simbol semangat komunal Jawa, tempat orang-orang terhubung melalui kebaikan dan keimanan pada takdir. Rina menoleh ke belakang pada perjalanannya, tahu bahwa ia telah menemukan cahaya dalam kegelapan. Sungai yang dulu menyimpan kenangan pahit telah menjadi keajaiban, membawanya pada Agus, Bayu, dan keluarga utuh. Dengan anaknya dipelukan dan suami di sisinya, Rina tak lagi wanita yang bersembunyi di masa lalu, tetapi seseorang yang hidup kembali, seperti bunga kelapa yang mekar di tepi air, membuktikan bahwa cinta dan pengampunan dapat membawa kita melewati ombak besar menuju dermaga kebahagiaan. Perjalanan Rina dan Agus dari pertemuan di tepi sungai hingga tangisan jernih Bayu adalah bukti kekuatan cinta, pengampunan, dan keimanan pada takdir. Rina yang pernah tenggelam dalam kegelapan perceraian dan kesepian di tepi sungai menemukan cahaya melalui ketulusan Agus, melalui ombak yang membawa mereka bersatu, dan melalui cinta yang melampaui prasangka sosial. Agus, nelayan muda dengan senyum optimis dan perahu kayu, tak hanya membawa bantuan tetapi juga keluarga, sarang hangat di rumah panggung, tempat suara ombak dan tawa menyatu seperti bunga kelapa yang mekar di bawah fajar. Kisah ini syarat dengan nuansa sungai Jawa adalah nyanyian tentang semangat komunal, keimanan, dan penyembuhan. Sungai yang dulu menyimpan kenangan pahit Rina telah menjadi pusat kebahagiaan dengan upacara ijab kabul di tepi air dan toko ikan yang ramai. Ritual persembahan untuk dewa sungai, lagu rakyat Jawa, dan kebersamaan warga dengan sate atau tempe goreng tak hanya warisan budaya, tetapi pengingat nilai kebaikan dalam masyarakat Indonesia. Sungai yang menyatu seperti cinta Rina dan Agus menjadi simbol kelahiran kembali, melampaui masa lalu perceraian, jurang kelas sosial, dan bisik-bisik di pasar desa. Melihat ke belakang, perjalanan Rina dan Agus tak hanya milik mereka, tetapi juga penyemangat bagi siapa saja yang pernah menghadapi kesulitan. Seperti suara ombak di sisi rumah panggung, cinta dan pengampunan mereka menunjukkan bahwa bahkan di hari-hari tergelap, perahu yang tepat dapat membawa kita ke dermaga harapan. Toko ikan di tepi sungai dengan tawa Bayu dan nyanyian Rina tak hanya tempat berjualan, tetapi rumah, tempat kebaikan, keimanan, dan koneksi menyebar seperti aroma bunga kelapa dalam angin. Dalam diri kita masing-masing mungkin ada sebuah sungai menunggu untuk menyatu dengan cinta dan kebaikan demi membawa cahaya seperti yang dilakukan Rina dan Agus di tepi sungai desa Jawa.